الله مخلصا له الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Al-ayah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini Allah masih berkenan memberikan kita umur dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan nikmat umur, nikmat sehat ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk melakukan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kulit kita semakin hari semakin tua, harus kita ikuti dengan akhlak dan amal kita semakin mulia, bukan tua-tua keladi, makin tua makin menjadi apanya? Makin menjadi maksiatnya, makin menjadi amal buruknya, tetapi harus semakin menjadi amal baiknya dan amal solehnya. Tidak bosan-bosan ikhtiar kita dalam rangka ingin senantiasa diwafatkan oleh Allah dalam keadaan wafat husnul khotimah. Kita terus baca zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min alamati hubbillah hubbi dzikrillah. Ini rumus dari Nabi. Wa min alamati hubbillah hubbi dzikrillah. Adapun ciri-ciri orang yang cinta kepada Allah, cinta menyebut namanya, disebut dengan zikir. Jadi jangan sampai terus kita Allahumma lantas jalan. Wa min alamati bughdillah bughdi zikrillah. Adapun ciri orang yang benci kepada Allah, benci terhadap zikir. Jadi kenapa mesti semangat zikir itu? Karena bentuk rasa bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang tiada bisa kita hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jadi dalam Islam itu disebut dengan al-usul qabla al-furu'. Mengutamakan yang pokok daripada yang cabang. Ya. Pokok itu apa? Makan, minum. Sholat itu bukan hanya pokok. Ya. Jadi kebutuhan lain adalah sunnah, tapi kebutuhan pokok harus kita utamakan. Ya. Maka saya ngomong ke mahasiswa, ada yang HP-nya iPhone tapi UKT-nya macet ini. Ya. Ini kan tidak nyambung gitu Pak Helmi ya. Lege performanya hebat tapi SPP-nya macet.
Jadi ini orang yang mengedepankan casing daripada yang mengedepankan pokok. Ya, bergaya tetapi melupakan yang pokok. Ya. Yang kedua, faida qudiyatis salat fazkurullah. Ini pokok. Beres melaksanakan ibadah salat, terutama yang wajib, fazkurullah, maka berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, faida manasikakum fazkurullah, kedua ini. Apabila kita telah selesai mengerjakan ibadah haji, maka lagi-lagi disuruh berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, fa idza afadtum min arafatin fadhkurullah. Apabila telah selesai melaksanakan wukuf di padang Arafah, lagi-lagi diperintahkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah zikir ini bukan perintah hawa nafsu, tapi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hanya 3 kali la ilaha illallahnya, jangan kita tinggalkan. Di samping subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, baca itu. Tapi jangan itunya dibaca, pokoknya ditinggalkan itu. Ya, ini pesan dari Rasulullah SAW, juga pesan dari mursyid kita. Betapa pentingnya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapatkan ketenangan dalam hati kita masing-masing. Orang yang bersandar pada jabatannya sebentar lagi akan pensiun. Orang yang bersandar pada harta dan kekayaannya akan musnah, akan ditinggalkan oleh kita semua. Ini muhasabah untuk diri saya sendiri, juga muhasabah untuk kita semua yang hadir di majelis ini. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah. Hadirin rahimakumullah, anugerah iman, anugerah Islam yang Allah berikan kepada kita, ini adalah anugerah nikmat tiada tanding, tiada banding. Maka kita untuk yang kesekian juta kalinya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa demikian? Karena nikmat iman ini atau hidayah iman ini hanya diberikan kepada manusia pilihan Allah. Ya. Jadi saya tidak pernah bosan-bosan menyampaikan bahwa nikmat hidayah iman ini adalah hidayah iman, hidayah Islam ini adalah hanya diberikan kepada orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, saking mahalnya hidayah iman ini, tidak Allah berikan kepada Abu Jahal. Tidak Allah berikan kepada Abu Lahab. Padahal Abu Jahal, Abu Lahab adalah paman Nabi yang mulia, manusia yang mulia. Tidak ada yang melebihi kemuliaan Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Tapi itu dipasihkan ke Allah Subhanahu wa taala.
Nikmat iman ini tidak Allah berikan kepada siapa? Kepada Azar. Siapa Azar? Ayah kandung dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Itu masuk akal gitu kan. Ayahnya sebagai penyembah berhala, tukang nyianan Tuhan gitu kan, tukang pembuat patung, tapi anaknya menjadi Khalilullah, kekasih Allah. Siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang saya renungi dari bacaan-bacaan Al-Quran itu betapa ngejerit maratan langit, kocak maratan jagat. Gitu. Satu diantaranya adalah ratapan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Wahai Bapakku, kenapa engkau menyembah Tuhan yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak bisa mendatangkan madarat? Wahai Bapakku, kenapa engkau menyembah Tuhan yang tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar? Ya abati, limadza ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru? Ya abati, limadza yanfa'u wa la yadurru? Ya. Yang kedua siapa? Ratapan dari Nabi Nuh alaihissalam. 950 tahun. Alfasanatin illa khamsina bahasa Al-Quran itu. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Hatta anak dan istrinya pun tidak masuk Islam. Ya. Cek bahasa kita mah betapa bodohnya ya Nabi Nuh itu. Ya. Gawe 950 tahun anak dan istrinya pun mati dalam keadaan kafir. Tetapi tidak demikian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Atas kesabarannya Nabi Nuh Allah nobatkan sebagai salah satu Rasul Ulul Azmi. Rasul-rasul pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat dalam surat Al-Ahqaf ayat 35. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wa la tasta'jil lahum ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbasu illa sa'atan min naharin balagun fahal yuhlaku illa al-qaumul fasiqun. Maka bersabarlah wahai Muhammad sebagaimana kesabaran para rasul ulul azmi dari rasul-rasul kami. Wala tastajil lahum, dan janganlah engkau memohon kepada Allah untuk segera didatangkannya siksa. Jadi apabila ajakan kita itu dihina oleh orang, dicibir, ya, dibully, ya, tidak harus kita mendoakan mereka untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi angkat kedua tangan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada mereka fa innahum la ya'lamun. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak tahu. Bahasa kasarnya orang-orang yang bodoh. Ya. Jadi atas kebodohannya mereka tidak percaya kepada Al-Quran. Mereka ngeyel dan sebagainya. Ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbasu illa sa'atan min naharin. Pada hari itu ketika mereka melihat siksa yang dijanjikan oleh Allah itu ada, lam yalbasuna illa sa'atan min naharin. Orang kafir mengatakan, sesungguhnya kami tidak pernah tinggal di muka bumi ini kecuali hanya sebentar saja, itu pun pada siang hari. Balagun fahal yuhlaku illal qaumul fasikun. Kewajiban saya, kewajiban para nabi, kewajiban para rasul hanyalah menyampaikan saja. Fahal yuhlaku illal qaumul fasikun, tidaklah Allah binasakan kecuali orang-orang yang berbuat fasik. Maka Al-Quran begitu dibacakan hanya ada dua golongan. Satu, ada golongan sami'na wa atokna. Orang yang mendengar bacaan Al-Quran, kemudian mendengar dan mempraktekkan dan mengamalkannya, mempercayainya. Ada juga golongan sami'na wa asoyna. Sudah mendengar tapi tetap ngeyel. Siapa? Ulaika humul kafirun. Ulaika humul zalimun. Ulaika humul munafikun. Jadi orang munafik, orang kafir, orang-orang zalim ngeyel.
Jadi penyakit ngeyel itu adalah penyakit yang sangat berbahaya. Maka bagi kita hanya satu adalah sami'na wa ata'na. Ya. Dalam Al-Quran surat Yasin. Qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Aduh, celaka. Siapa yang membangunkan aku dari tidur? Ya. Siapa yang membangunkan aku dari tidur? Hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Inilah yang dijanjikan oleh Tuhan yang Maha Rahman. Wa sadaqal mursalun, dan membenarkan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagus orang-orang Islam yang mati dalam keadaan husnul khotimah itu menunggu kiamat walaupun ribuan tahun terasa satu malam. Saking apa? Saking nikmatnya ada yang disebut dengan apa? Nikmat kubur. Dan hebatnya ajaran Islam itu sudah dibukakan apanya? Soal-soalnya. Satu diantaranya hadis Nabi. Idza matal insan in qata'a amaluhu illa min salasin. Shadaqatin zariyatin au ilmin yantaqau bihi au waladin solihin yad'u lahu. Redaksi lain, idza mata ibnu Adam id qata'a amaluhu illa min salasin. Shadaqatin zariyatin au ilmin yantaqau bihi au waladin solihin yad'u lahu. Apabila salah satu di antara kita meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali 3 perkara. Satu yang akan langgeng adalah apa? Sedekah jariyah. Ya. Yang ahli-ahli sedekah, yang mewakafkan uangnya. Au ilmin yuntafau bi, atau punya ilmu yang bermanfaat. Ya. Awaladin solihin yad'u lahu. Yang ketiga adalah memiliki anak soleh. Ciri di antara anak soleh adalah yad'u lahu, yang selalu mendoakan kepada kedua ibu bapaknya. Konon katanya di antara anak yang soleh itu anak yang tidak henti-hentinya mendoakan kedua ibu bapaknya, baik yang masih ada maupun sudah tiada. Sampai ada ulama yang mengatakan kalau kita mendoakan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira 5 kali dalam sehari, itu termasuk kategori anak yang bakhil, koret. Kenapa? Disebut koret karena masih perhitungan. Karena orang tua kita telah mencurahkan kasih sayangnya kepada kita lebih dari 5 kali sehari semalam itu. Ya, maka kalau di luar doanya berjamaah, ulang-ulang saja. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma. Tinggal muhasabah diri. Sudahkah kita punya sedekah? Sudahkah kita punya ilmu yang bermanfaat? Sudahkah kita punya anak yang soleh? Jangan sampai ketika diabsen satu di antara 3 amal yang kekal sampai kita mati itu tidak ada dalam diri kita. Ini muhasabah. Walaupun saya pun yang ngomongnya belum mampu. Itu hebatnya ajaran Islam, dan insya Allah tidak bapak-bapak bisa ketemukan dalam agama-agama lain, saking luar biasanya. Bayangkan hebatnya. Belum meninggal dunia, soalnya sudah bocor. Man rabbuka, man dinuka, man kiblatuka, man ikhwanuka,
Ya. Siapakah Tuhanmu? Mana kiblatmu? Siapakah imammu? Siapakah saudaramu? Kan kita belum meninggal dunia. Tapi bocoran alam kubur sudah sampai kepada kita. Ya. Belum meninggal dunia sudah bocor lagi. Konon katanya setiap hari alam kubur itu memanggil-manggil kita 4 kali. Yang pertama, ana baitul wahdah. Akulah tempat kesendirian. Sebab tidak ada orang yang dikubur berdua dalam satu kubur itu. Ya. Kecuali orang-orang yang mati syahid di perang Uhud. Diberjamaahkan kuburannya. Ana baitul wahdah. Akulah tempat kesendirian. Wa ana baitut turab. Dan akulah tempat, dan akulah rumah tanah. Wa ana baitul kafa. Dan akulah tempat binatang buas, kalajengking dan sebagainya. Wa ana baitul su'al munkar wa nakir. Dan akulah tempat di mana di dalam rumah itu nanti akan ditanya, dipertanggungjawabkan dari pertanyaan munkar wa nakir. Kita belum meninggal dunia tapi soal alam kubur sudah sampai kepada kita. Dengan cara apa jawabannya? Biqiraatil Qur'an, dengan gemar membaca Al-Qur'an. Bi'amalis sholihah, ya. Dengan gemar mengerjakan amal soleh. Biqauli la ilaha illallah, dengan gemar zikir la ilaha illallah. Ya. Jadi harus mantap itu la ilaha illallahnya. Ya. La ilaha illallah. Itu yang diajarkan oleh para mursyid. Ya. Mantap. Ya. La ilahnya itu, zikirnya itu. Ya. Belum meninggal dunia tapi soal-soalnya sudah. Di luar zikir la ilaha illallah ada juga zikir yang mantap-mantap juga. Zikir Nabi Adam alaihissalam ketika dikeluarkan oleh Allah dari surga. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menzolimi diriku sendiri. Rabbana zalamna, sesungguhnya aku telah menzolimi diriku sendiri. Wa tarhamna, apabila engkau tidak mengeluarkan kasih sayangmu, lanakunanna minal khasirin, tentu aku termasuk orang-orang yang rugi. Itu bayangkan 40 hari 40 malam padahal dosanya 1 kali. Kurang dosanya beribu-ribu kali, taubatnya belum. Zikir Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus ketika sedang berdakwah diledek oleh umatnya, dicaci, dibuli, kemudian punung, Pak. Dicaploklah oleh ikan nun itu. Apa di dalam perut ikan nun itu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang ketiga, Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Itu doa Nabi Ibrahim. Ya Allah, ampunilah dosaku, ampunilah dosa-dosa orang tuaku, dan ampunilah dosa-dosa orang mukmin yauma yaqumul hisab, pada hari dihisab. Luar biasa. Oleh sebab itulah, di samping zikir la ilaha illallah, jangan pernah tinggalkan zikir apa? Ayat kursi pada salat. Redaksi Arabnya saya lupa. Barang siapa yang tidak pernah meninggalkan zikir ayat kursi,
dan 3 ayat terakhir dari lillahi ma fis samawati wa fil ardi itu, maka tidak ada jarak antara dia dan surga kecuali kematian. Begitu ini disampaikan, sami'na wa ata'na, dengar, praktekkan. Apanya ya? Kan gitu. Jangan sampai nya. Masa iya ya? Kan gitu. Ya, itu. Jadi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu wa la nawm, lillahi ma fis samawati wa fil ard, dan ila akhir ayat itu jangan pernah kita tinggalkan. Maka kata para ulama, apabila orang yang mengamalkan itu meninggal dunia, maka antara dia dan surga tidak ada lain, jaraknya adalah kecuali kematian. Ya. Inilah sekali lagi bahwa hidayah iman yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat tiada tanding, tiada banding. Nikmat bisa melangkahkan kaki kita ke rumah. Salat berjamaah adalah nikmat yang sangat luar biasa. Bahkan ulama mengatakan hakikat hidup ini hanyalah menunggu waktu salat saja. Ya. Ketika kita lahir diazani, ketika kita mati disolatkan. Ya. Oleh sebab itulah, mari kita sholat sebelum disolatkan. Mari kita sholat di belakang imam sebelum disolatkan di depan imam. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Sebelum ditutup, ini ingin menyampaikan satu kisah. Ya. Jadi saya itu sering senang membaca kisah-kisah orang yang hebat dengan kualitas imannya. Satu di antaranya saya baca 3, 4, 6, 7 buku yang saya baca dari si Bosman Mardigo itu. Ya.
Padahal dia S1-nya itu UGM, S2-nya Amerika, S3-nya Inggris. Disebut dengan Mardigo Wiwik atau si Bosman itu. Kisah beliau yang padahal tidak pernah kuliah di perguruan Islam gitu kan. Dalam usahanya itu 5 tahun tidak pernah ketinggalan sholat tahajud. Ya, insya Allah Bapak Pak Edi terus sabara tahun sholat tahajud Pak Edi namanya 3 tahunnya, alhamdulillah. Sekedik deh. 5 tahun tidak pernah ketinggalan sholat tahajud, 5 tahun tidak pernah ketinggalan Senin Kamis. Tapi begitu beliau membangun usaha, di tahun ke-6 usahanya itu ditipu orang. Dengan aset puluhan miliar. Konsekuensinya, hutang ke perorangannya sampai ke 60 punya hutang atau ke 60 orang. Dililit hutang sampai ke 10 bank. Begitu berdering telepon, dia sedang ngasah golok terus. Untuk apa? Untuk saya bunuh saja setiap orang yang mau menagih hutang ke saya. Suatu saat beliau ditelepon oleh Pak Ali, Mas, kalau sampean punya masalah, cerita dong ke kami. Ya. Bangkrut, anak sedang sakarat, istri kabur, tinggal di rumah petakan. Dengan uang 3 juta dari yayasan itu dibawalah anaknya ke rumah sakit. Akhirnya dia sadar. Ya. Singkat cerita, panjang ceritanya, disingkat saja ini. Beliau hari ini keluar dari musibah yang bertubi-tubinya itu. Ya. Terus seudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau keluar dari dari lingkaran kesusahannya itu, mengikuti salah satu training di luar negeri dengan menjual asetnya. Hari ini berhasil mendirikan Rumah Yatim Indonesia. Berapa yatimnya? 4.000 orang. Jadi kalau saya hitung sehari, si Bosman Mardigo itu sodakohnya 195 juta satu hari, Pak. Dengan aset kurang lebih sekitar 9 triliun. Yang lebih mencengang saya, simpen uang mau di dompet, simpen mobil Rubicon mau di garasi, simpen jabatan mau di kantor, simpen di hatimu, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Abdurrahman bin Auf dengan sodakonya 73.000 triliun, Pak Gus. Mal ketangnya atau senangnya. Ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, di Madinah para sahabat Nabi sedang panen kurma. Setelah panennya itu tidak ada yang membeli. Karena ceyah di mana-mana kurma. Akhirnya kurma itu busuk. Lalu Abdurrahman bin Auf menjual asetnya dan membeli kurma busuk itu saking apa? Saking cintanya kepada sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di luar dugaan, hanya beberapa minggu negeri tetangga terkena wabah COVID. Ternyata setelah didiagnosa, penyakit COVID-nya itu hanya bisa sembuh syariatnya dengan meminum jus kurma yang busuk tadi. Akhirnya kurma busuk itu naik harganya menjadi 10 kali lipat. Ya, inilah ungkapan Allah, "Man dzalladzi yuqridullahu qardan hasanah yudha'afu lahu wa lahu ajrun karim. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullahu qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim." Jadi saya mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya bagi jamaah yang gemar menginfakkan dan mensedekahkan hartanya untuk kemakmuran masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan seluruh amalnya baiknya dibalas dengan balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan.
Ya. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahman. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Salatullahi salam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dawil Qur'an wa ahli baitihil kiram sahbihi dawil Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dawil Qur'an. Salatullahi wa salam lama